saudara-saudara sekalian. Dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan pihak-pihak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa, laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil 1 atau 2 jeriken air bersih.
untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara,